pergi selamanya oleh seseorang yang kita cintai atau sangat berarti, tentulah meninggalkan rasa kehilangan yang teramat dalam. Bahkan rasa kehilangan tersebut terkadang terus ada, meskipun telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan karena rasa cinta yang begitu dalam, ada beberapa orang yang terus mengenang kematian orang-orang terkasih dengan berbagai macam cara. Dan berikut ini On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tanda cinta untuk terkasih yang telah meninggal versi On The Spot. Kisah seorang pria yang membangun taman berbentuk gitar untuk mendiang istrinya. Kisah ini mirip dengan kisah pembangunan Taj Mahal yang didedikasikan seorang kaisar India untuk istrinya yang telah wafat. Pedro Martin, pria asal Pampas, Argentina ini membuat hutan berbentuk gitar untuk mengenang istrinya, Graciela Yerayzos, yang meninggal dunia pada tahun 1977 di usia 25 tahun. Sebetulnya ide untuk membuat hutan gitar tersebut muncul dari sang istri tak kala masih hidup. Namun karena kesibukan Pedro, mereka belum sempat mewujudkan mimpi sang istri yang memang sangat menyukai instrumen gitar. Hingga akhirnya Graciela meninggal saat mengandung anak kelima mereka. Beberapa tahun kemudian, Pedro dibantu oleh anak-anaknya mulai membuat hutan gitar tersebut. Sebanyak 7.000 batang pohon dibutuhkan untuk membuat hutan gitar yang membentang sepanjang lebih dari 1 km tersebut. Kini, siapapun yang melewati daerah pertanian Pampas akan takjub dengan karya Pedro untuk sang istri ini. Tanda cinta tak hanya muncul pada diri manusia saja. Seekor anjing bernama Kapitan membuktikan rasa kehilangan yang begitu mendalam pada tuannya telah lama meninggal dunia. Anjing berjenis German Shepherd ini diketahui menghilang setelah Miguel Guzman, tuannya, meninggal dunia pada tahun 2006. Seminggu kemudian, keluarga Guzman menemukan Kapitan duduk di dekat kuburan tuannya. Dan selama 6 tahun kemudian, Kapitan terus berdiri di samping makam Guzman. Hal ini cukup mengherankan karena sebelumnya Kapitan tidak pernah dibawa ke tempat di mana Miguel Guzman dimakamkan. Kapitan terus saja kembali ke makam meskipun keluarga besar Guzman telah membawanya pulang ke rumah. Tampaknya anjing ini memilih untuk tinggal di makam tuannya yang telah meninggal. Nick Wallenda adalah generasi ke-7 dari kelompok sirkus terkenal yang bernama Flying Wallendas. Kakek Nick yang bernama Carl Wallenda telah meninggal dunia pada tahun 1978 saat berusaha untuk melintasi kawat tanpa pembatas di Puerto Rico. Namun sayangnya usaha Carl tak berjalan mulus sehingga ia harus kehilangan nyawanya. Untuk mengenang sang kakek, pada tanggal 4 Juni 2011 lalu, Nick bersama ibunya Delila kemudian melakukan aksi yang sama di tempat di mana Carl meninggal dunia. Mereka berdua berhasil melalui kawat setinggi 100 kaki tanpa pengaman apapun. Mereka berdua mengatakan bahwa Carl Wallenda merupakan sumber inspirasi bagi mereka. Nick Wallenda sendiri pernah beberapa kali memecahkan rekor dunia berjalan di atas kawat tanpa pengaman. There's an angel contemplate my fate. Tanda cinta memang tak selalu ditujukan kepada kekasih, namun bisa juga pada sang pelatih. Hal ini terbukti dari sebuah tim baseball asal Chicago, White Sox, yang menghormati mendiang pelatih mereka Kevin Hickey yang baru saja meninggal pada bulan September lalu. Di era 70-an, Kevin dikenal karena kumisnya yang khas. Oleh karena itu, untuk menghormati pelatih yang meninggal di usia 56 tahun ini, beberapa orang pemain White Sox mencukur kumis mereka agar mirip dengan kumis milik mendiang pelatih tercinta. Sepertinya ritual ini berhasil memberi mereka semangat sehingga berhasil mengalahkan tim lawan. With your eyes closed,
show. Seorang wanita pencinta anjing rela merogoh kocek dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa mengkloning anjingnya yang telah mati. Wanita asal New York bernama Danielle Tarantola ini menghabiskan setidaknya $50.000 atau sekitar 480 juta rupiah untuk proses cloning anjingnya yang diberi nama Double Trouble. Sebelumnya Danielle merasa sangat sedih saat anjing kesayangannya yang bernama Trouble mati 3 tahun sebelumnya. Anjing tersebut menurut Danielle sudah seperti anak yang tak pernah dimilikinya. Setelah kematiannya, Danielle membuat lukisan anjing tersebut di dinding rumahnya. Ia masih berbicara kepada anjingnya setiap hari. Bahkan wajah anjingnya diprint di atas bantal dan spraynya agar ia bisa mengenangnya. Ia pun berencana untuk mendapatkan penggantinya yang sama persis dengan cara cloning. Ia sangat menyayangi Trouble dan tak bisa menggantikannya. Namun saat ini ia sangat bahagia dengan Double Trouble, anjing cloningnya yang baru. Ia juga mengatakan bahwa ia tak bisa melihat adanya perbedaan antara anjing hasil cloningnya dengan anjingnya yang telah mati. Gerakan tubuh dan sifat mereka benar-benar sangat identik. Wanita asal Vancouver bernama Deb Green ini begitu mencintai orang tuanya yang telah meninggal dunia. Semasa hidupnya, kedua orang tuanya sangat ingin pergi keliling dunia. Namun karena tak mampu, mereka tak pernah bisa mewujudkan mimpinya. Karena itulah putrinya yang kini berusia 45 tahun memasang iklan untuk mencari sukarelawan yang mau membawa abu jenazah kedua orang tuanya saat mereka berwisata. Deb mengatakan bahwa ia telah menerima beberapa penawaran dan bahkan sebagian dari abu orang tuanya telah disebar di Menara Eiffel dan juga Las Vegas. Tanda cinta untuk yang telah meninggal selanjutnya adalah kisah seorang penulis bernama David Goldwasser. David yang baru saja menulis sebuah novel fantasi berjudul Portals mengaku jika novel terbarunya ini merupakan persembahan bagi putrinya Marissa yang telah meninggal karena kanker. Sebelum meninggal, ia pun sempat mengajak ayahnya untuk menulis novel fantasi bersama-sama. Sayangnya di usianya yang ke-16, gadis cantik ini didiagnosa mengidap kanker. Teringat akan permintaan sang putri untuk menulis novel bersama, ia pun kemudian menulis karyanya yang berjudul Portal. Novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lisa yang menyadari bahwa ia memiliki kekuatan ajaib saat terbaring di rumah sakit karena kanker. Pemirsa, itulah 7 tanda cinta untuk terkasih yang telah meninggal versi on the spot.